Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Ma'ruf Anizar. Dan pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah tentang pemodelan matematika, di mana nantinya kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari, kemudian memodelkannya dalam bentuk matematika untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak baik-baik video berikut ini. Baik, kita akan lanjutkan di materi yang kedua. Pada materi yang kedua ini kita akan membahas tiga hal. Tiga hal yang akan kita pelajari pertama adalah model perkembangan bakteri, masih menggunakan persamaan beda yang kemarin. Kemudian kita akan masuk ke model perbaikan. Ya. Jadi model persamaan beda yang biasa kita gunakan, yang pertama telah kita pelajari, akan diperbaiki lagi sehingga menimbulkan atau menghasilkan model yang lebih mendekati prediksi masa depan, yang lebih mendekati observasi yang sudah dilakukan, gitu. Jadi akan lebih sedikit sekali errornya dibandingkan dengan model perkembangan sebelumnya, karena ada beberapa faktor yang akan kita pertimbangkan, di mana di pertemuan pertama atau di model perkembangan biasa itu tidak kita perhatikan. Makanya nanti hasil observasinya itu semakin tipis jaraknya dengan prediksi, errornya semakin kecil gitu kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi nanti kita akan membandingkan nih antara model perkembangan bakterinya yang ini dengan model perkembangan bakteri juga tetapi yang perbaikan gitu. Kemudian ketika kita juga akan belajar tentang model perbaikan penyebaran penyakit menular. Ya. Baik, mari kita langsung ke model yang pertama. Model perkembangan bakteri ini masih menggunakan pendekatan yang kemarin, pendekatan yang minggu lalu. Nanti akan kita bandingkan dengan pendekatan perbaikan, model perbaikan. Jadi gini, kita berangkat dari fenomena gitu ya. Jadi diberikan suatu data perkembangan bakteri, perkembangan jamur atau lain sebagainya lah. Nah, dari observasi ada grafik menunjukkan bahwa perubahan populasi itu sebanding dengan populasi saat ini. Ingat, kata-kata sebanding berarti kita bisa menggunakan definisi kesebandingan yang telah kita pelajari. Pak, datanya yang mana? Yang ini kan dikatakan ada suatu data. Datanya seperti ini. Jadi perubahannya itu berdasarkan waktu, per jam maksud saya. Jadi jam ke 0 maksudnya sebelum awal, keadaan awal, kemudian 1 jam setelahnya, 1 jam lagi berarti 2 jam, kemudian bagaimana saat 3 jam, 4 jam, 5 jam, dan seterusnya sampai 7 jam. Jadi ada 8 data nih di sini. Kita diberikan 8 data. Nah, kemudian yang diamati adalah banyaknya bakteri saat itu dan perubahan bakteri. Ternyata mula-mula pada waktu jam ke 0 jam maksud saya, itu ada 9,6 bakteri, misalnya seperti itu. Ternyata 1 jam berikutnya, setelah waktunya itu menempuh 1 jam, bakterinya bertambah jadinya 18,3, berarti perubahannya kan 18,3 dikurangi ini kan gitu. Akhirnya dapat 10,7. Gitu. Didapat jam kedua atau 2 jam setelahnya datanya seperti ini. Seterusnya. Dan begitu pula sampai data ke-8 atau 7 jam setelahnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat suatu persamaan beda dari hasil observasi perkembangan bakteri ini. Bagaimana caranya? Yang kemarin kita punya data bahwasanya ketika mau mencari persamaan beda atau perubahannya dulu, maka perubahan itu kita bisa ambil dari data di masa depan dikurangi dengan data di masa kini. Kan gitu ya. Disimbolkan secara matematis delta PN sama dengan PN plus 1 dikurangi PN. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Karena ada kata-kata sebanding pada fenomenanya, dalam artian coba dilihat. Ya, antara ini yang sebanding itu antara perubahan populasi dan populasi saat ini. Berarti perubahan dengan PN, gitu ya. Yang ini itu perubahan, yang ini itu PN. Coba kita amati. Yang pertama 9,6 itu dengan 8,7. Ternyata semakin besar 18,3, 10,7. Perkembangannya itu atau perubahannya itu juga semakin besar gitu. Ya,
Semakin besar 18,3, 10,7 perubahannya. Semakin besar 29,0, ternyata perubahannya juga semakin besar, 18,2. Nah, itu yang dikatakan pada fenomena ini bahwasanya antara perubahan populasi dengan populasi saat ini itu sebanding. Karena ada kata-kata sebanding, maka kita bisa menggunakan definisi sebandingnya kemarin. Karena perubahan itu katanya sebanding, maka perubahan sama dengan A dikalikan PM, A dikalikan populasi saat ini. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai K sebenarnya. Tapi sebelum mencari nilai K, kita dekati. Cara mencari nilai K ini ya, kita dekati dengan cara menggambarkan grafik terlebih dahulu antara PN, gitu ya, yang katanya sebanding kan PN dengan delta PN tuh. Jadi kita dekati untuk mencari nilainya K antara PN dengan delta PN atau perubahannya antara populasi saat ini dengan perubahan populasi. Kita buat tuh gambarnya. Ternyata didapat gambar seperti ini kan dari titik-titik ini. 9,6 gandingannya 8,7, 18,3 gandingannya 10,7 dan seterusnya. Gitu ya. Ada berapa titik? 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 titik artinya. 1 2 3 4 5 6 7 pas gitu ya. Nah, ternyata pas sekarang. Kita sudah punya grafiknya. Kita sudah memetakan, menghubungkan menggunakan koordinat kartesius gitu ya, antara PN dengan delta PN. Ternyata ada titik-titik seperti ini. Seperti kemarin, kita gunakan pendekatan gradien. Jadi kita tarik garis lurus melalui titik pangkalnya. Kemudian kita cari gradiennya untuk menentukan nilai K. Gitu ya. Saya rasa di pertemuan kemarin kita sudah membahasnya. Nah, kayak gini garis lurusnya, kira-kira seperti ini, gitu ya. Dan dari sini kita harus mencari nilai K nanti, gitu. Ini sama datanya ya, kita tambahkan lagi. Yang ini juga masih sama, yang ini juga masih sama. Kemudian kita mencari atau menarik satu garis lurus melalui titik pangkal 0,0 dan sekiranya garisnya itu dekat dengan titik-titik yang ada, gitu loh, tidak menyebar. Dekat, makanya kita buat garis seret gitu. Setelah kita buat, kita perhatikan kira-kira titik yang dilalui oleh garis yang telah kita buat itu yang mana. Nah, tentunya yang ini ya, ini tuh, ini kan mendekati nih, sudah kena singgung ini titik. Nah, ini tuh ada pada koordinat berapa, berapa, PN-nya berapa, perubahannya berapa. Ini hampir dekat dengan 50 ya. Kita cek di tabel. Yang hampir dekat dengan 30 itu kan yang ini, 47,2. Ya, 47,2 itu yang ini, sebenarnya di sini 47,2. Kemudian gandingannya 23,9. Oh, berarti 23,9 itu kalau diproyeksikan ke sini. Ya, di delta PN. Udah, karena pada dasarnya gradien itu adalah sumbu Y dibagi dengan sumbu X. Gitu ya, sumbu Y atau dibagi dengan sumbu X, maka di sini kita dapat 23,9 yang ada di sini tadi dibagi dengan 47,2. Dapat ya hasilnya 0,5063. Itu adalah K. Pak, saya bingung Pak, kenapa kok yang ini dibagi dengan yang ini gitu misalnya. Yang atas delta PN dibagi dengan yang PN. Kenapa Pak? Kalau kalian masih bingung dengan penjelasan saya jelaskan lagi menggunakan sudut pandang yang berbeda. Di sini kan kita punya ini, delta PN sama dengan K dikalikan PN. Ya nggak? Sekali lagi, delta PN yang ada di sini itu sama dengan K kali PN. Otomatis kalau misalnya kita mau mencari nilainya K itu sama dengan delta PN dibagi dengan PN. PN-nya ini benda ruas. K sama dengan delta PN dibagi dengan PN. Ya sudah. Yang di sini, delta PN-nya berapa? Oh, 23,9. PN-nya 47,2. Selesai, kita dapat pembagiannya adalah 0,50. Sudah selesai dah. Jadi kita punya delta PN yang seperti ini tadi, hanya sudah diganti dengan persenta yang telah kita temukan. Persenta yang kita telah temukan berapa? 0,5 gitu ya, kita bulatkan. Ya sudah, delta PN sama dengan 0,5 PN. Selesai, itu persamaan bedanya. Sekarang kalau misalnya yang ditanyakan adalah sistem dinamiknya bagaimana? Nah, kita berangkat dari sini barusan. Nah, sistem dinamiknya. Otomatis sistem dinamik itu kan yang dicari adalah data pada masa yang akan datang, atau PN plus 1.
Kalau misalnya kita punya gini, persamaan beda itu kan delta PN sama dengan PN plus 1 dikurangi PN. Otomatis PN plus 1 itu sama dengan min PN-nya itu benda ruas. Artinya PN ditambah delta PN. Kan gitu. Ini jadinya yang ini. PN plus 1 sama dengan PN ditambah delta PN. Delta PN-nya itu ketemu 0,5 PN. Ibaratnya min PN ini, min PN itu pindah ruas ke sini, itu boleh dah. Ya, pindah ruas. Jadinya PN ditambah 0,5 PN. Pak, itu variabelnya sama. Itu variabelnya sama. PN dan PN. Ya udah langsung ditambahkan nggak apa-apa. Jadi PN plus 1 sama dengan 1,5 PN. Selesai. Dengan data awalnya, kita harus kasih data awal sebenarnya di sini. P0 gitu boleh. P0 sama dengan 9,6 boleh. Ya, boleh. Ya, mungkin itu untuk perkembangan bakteri menggunakan sudut pandang yang kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengkaji perkembangan bakteri menggunakan model perbaikan. Di mana insya Allah antara data hasil observasi dengan data prediksi kita itu akan semakin tipis errornya. Langsung saja ya. Fenomenanya sama yang diberikan suatu data perkembangan bakteri, grafik secara lengkap dapat dilihat seperti di samping. Nah, jadi ini tabelnya dulu. Di sini grafiknya. Oke, tabelnya seperti ini. Tadi kan kita hanya sampai pada jam ke-7 gitu ya. Sampai jam ke-7 saja. 7 jam. Nah, kemudian dilengkapi nih di perkembangan bakteri model perbaikan. Dilengkapi sampai ada 18 jam. Nah, ternyata dari sini kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya memang kalau dilihat dari segi jumlah bakteri, semakin lama itu semakin banyak. Ya, semakin lama semakin banyak. Tapi coba dilihat di perubahannya. Di perubahan, oke, pertama-tama semakin lama semakin banyak. Tetapi dari sini, dari jam ke-7 ke bawah, itu perubahannya semakin lama semakin dikit. Ingat ya, yang semakin sedikit adalah perubahannya. Perubahannya semakin sedikit. Otomatis apa? Kalau dari segi jumlah bakteri atau jumlah ragi jaringan gitu ya, memang semakin banyak ini, semakin banyak kan, tetapi semakin lama perubahannya itu tidak semakin signifikan. Selisihnya itu dikit-dikit kayak gitu. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita analisis datanya. Kita gunakan grafik. Grafiknya seperti ini. Dari ini, sekarang kalau mau melihat atau memprediksikan sesuatu, otomatis kita nggak tahu nih. Kita dalam posisi nggak tahu perubahan datanya itu seperti apa. Kalau yang tadi kita masih mempertimbangkan perubahan data, gitu kan? Nah, sekarang kita mau memprediksi, karena model perbaikan nih harusnya lebih bisa baik daripada model sebelumnya. Jadi kita mau memprediksi kira-kira di masa depan, tanpa melihat perubahan yang akan terjadi, kira-kira itu berapa jumlah bakterinya. Kayak gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini kita lihat dulu, kita bandingkan buat grafik. Sekarang grafiknya itu bukan antara delta PN dengan PN. Karena antara delta PN dengan PN itu kita gunakan untuk mencari K, untuk mencari konstanta. Sekarang kita ingin mendekati dulu, membuat grafiknya dulu untuk membuat prediksi. Artinya, yang akan kita gunakan sumbu X-nya adalah jam ke. Setelah berapa jam? Jam pertama, jam kedua, setelah 2 jam, setelah 3 jam, itu ini jam ini satuannya. Nah, yang ada di sini adalah banyaknya populasi. Jadi 0 gandengannya dengan 9,6, 1 gandengannya dengan 18,3, 2 gandengannya 29,0, dan seterusnya sampai 18 gandengannya dengan 661,8. Kita gambarkan grafiknya, ternyata dapat grafik seperti ini tuh. Nah, dapat grafik seperti ini. Grafiknya melengkung ya, agak melengkung. Kalau hanya dari data ke-7, nggak sampai seperti ini tuh. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma gini toh, seret gini toh. Nggak kelihatan kalau dia melengkungnya 2 kali. Gitu loh. Ternyata ada model perbaikannya nih. Datanya semakin banyak, dan ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Ada pola toh dari situ, pola yang seperti saya sampaikan tadi.
semakin lama perubahannya semakin mengecil. Nih, mulai dari data ke-7 ke sini 90,3, perubahannya semakin mengecil 2,2. Mungkin nanti sampai mendekati 0 gitu. Lihat konstan mungkin. Limit, ingat ya, mendekati. Sekalipun nggak 0 persis kan 0,00001 kayak gitu. Nah, adakah pola di sana yang barusan? Oh, ternyata untuk segi perubahannya nih ya. Perubahannya semakin lama semakin kecil. Nah, lalu bagaimana cara kita menganalisis memasukkannya dalam model perbaikan? Nah, dalam pemodelan matematika kita mengenal yang namanya kapasitas muatan. Jadi begini, kapasitas muatan itu ada suatu kapasitas di mana bakteri itu nggak akan tumbuh atau nggak akan berkembang lebih dari muatan yang telah ditentukan. Itu namanya kapasitas muatan. Nggak akan lebih dari patokannya, gitu loh. Nggak akan lebih dari muatannya. Nah, di sini, oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini saya tuliskan 665. Kenapa? Kita bisa menganalisis dari tabel ini. Dari tabel ini coba dilihat perubahannya itu semakin lama semakin kecil gitu. Ini 655, 659, oh ternyata cuma naik 2,2 jadi 661 gitu ya. Mungkin nanti di data ke jam ke-19 itu naiknya dikit cuma 663. Kemudian di data ke-20, jam ke-20 maksud saya cuma 664 pas gitu ya. Jadi saya mau mendekati bahwasannya data tersebut pasti tidak akan lebih dari 665. Meskipun ini hanya berdasarkan asumsi kita. Kita nggak tahu kapasitas muatan secara persis. Bisa jadi 664, kalian boleh membuatnya menjadi 664 gitu ya. Mendekatinya menjadi 664 muatannya atau 666 boleh. Tapi di sini sebagai contoh saya akan pakai 665. Nah, ini tadi grafiknya. Untuk mempermudah saya tetap tampilkan tetapi dengan skala kecil soalnya ada hal lain yang perlu kita bahas. Barusan kita sudah membahas tentang kapasitas muatan misalnya 665 gitu ya. Sekali lagi, kapasitas muatan itu kita dekati. Ya, sekiranya yang perubahannya itu sudah 0 gitu. Kalau dari sini kan 3,7 ke 22,2 itu kan 1,5 ya. Mungkin di data 18 kalau ada perubahannya ya 2,2 dikurangi 1,5, 1,7 gitu. Kemudian di data ke-19 1,7 dikurangi 1,5 misalnya ini ya 0,2. Di data ke-21 sudah habis, nggak sampai 665 gitu maksud saya. Itu namanya kapasitas muatan. Ini nggak mungkin sampai 665. Perkembangan bakterinya ini nggak mungkin sampai 665. Boleh, Pak, kayaknya menurut saya nyampe itu 665, Pak. Tapi nggak nyampe 666. Boleh kalian tuliskan, gantikan 665 ini menjadi 666. Boleh. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Semakin PN itu yang ini, banyak atau perkembangan bakterinya, semakin mendekati dengan 665, berarti semakin ke bawah, maka perubahannya semakin kecil. Kita bisa lihat dari sini ya perubahannya. Semakin lama, semakin mendekati 665, otomatis semakin ke bawah, perubahannya semakin kecil. Gitu ya. Artinya apa? Dengan kata lain, 665 dikurangi PN, semakin lama semakin kecil. Kok bisa? Coba kita cek. Misalnya dari data ke-16 nih ya, jam ke-16, 665 dikurangi 655,9. Berapa? Sekitar 10,9 Pak. Oke, 10,9. Kemudian semakin lama, berarti 665 kurangi 659. Berapa? Semakin kecil tentunya. 665 dikurangi 661. Berapa? 3, sekian Pak. Oke, semakin lama semakin kecil. Tapi benar kalimat saya ini ya. Semakin PN mendekati 665, maka perubahannya semakin kecil. Nah, 665 dikurangi PN semakin lama semakin kecil, kan gitu. Soalnya semakin mendekati 665 toh. 661, 662 misalnya, kayak gitu seterusnya. Jadi 665 dikurangi PN semakin lama semakin kecil. Nah, sekarang kita akan mulai membandingkan antara model sebelumnya dengan model perbaikan. Kita baru akan menggunakan persamaan bedanya di sini. Kalau yang tadi di model awal itu kita punya gini kan, persamaannya hanya dari sebandingan saja. Jadi delta PN sama dengan K kali PN gitu kan.
di mana K-nya tadi itu sudah kita temukan 0,5 gitu. Nah, di sini karena kita sudah melihat mendekati dengan faktor lain, yaitu faktor kapasitas muatan juga diperhatikan, maka K-nya itu nggak lagi 0,5, tetapi kita harus mencari lainnya. Karena apa? Karena ada kapasitas muatan yang perlu kita perhatikan. Jadinya gimana? Jadinya modelnya, karena di sini 665,Pn itu semakin lama semakin kecil, dan itu berpengaruh kan? Ya, semakin lama semakin kecil. 665 min Pn semakin lama semakin kecil. Maka itu berpengaruh juga terhadap perubahannya, gitu loh. Soalnya semakin lama semakin kecil, berarti ininya juga semakin kecil, kan berpengaruh juga. Jadi nggak hanya K-nya itu nggak hanya didekati dari delta Pn dibagi Pn saja. Nah, terus seperti apa Pak? Jadinya seperti ini. Delta Pn-nya itu sama dengan K kalikan 665 kurangi Pn. Nah ini, soalnya semakin lama semakin kecil nih, gitu loh. Otomatis ininya semakin kecil, perubahannya semakin kecil. Kalau ininya semakin kecil, berarti kan hasil perkalian antara K ini dan Pn itu semakin lama semakin dikit. Nah, kan gitu. Itu yang bisa menggambarkan perubahan Pn yang semakin lama semakin sedikit. Gitu kan? Anggaplah K itu kan konstanta, ya. K itu konstanta, jadi tidak berubah. Pn itu data saat ini. Ya, data saat ini. Nah, antara K dengan Pn itu dianggap sekarang untuk saat ini konstan gitu aja. Dan memudahkan pemahaman kalian. Sebenarnya Pn kan nggak konstan gitu, cuma untuk memudahkan pemahaman kalian, anggap itu konstan. Konstanta. Nah, sekarang kalau ini konstanta, bagaimana dengan yang ada di tengah? 665 dikurangi Pn. Itu kan tadi di sini dikatakan semakin lama semakin kecil. Semakin lama semakin kecil. Otomatis kalau semakin lama semakin kecil, hasil perkaliannya semakin lama semakin kecil. Oh, berarti delta Pn-nya semakin lama semakin kecil, Pak. Kalau gitu, kalau ini semakin lama semakin kecil, berarti kan perkaliannya juga semakin kecil. Dimana perkalian ini itu sama dengan delta Pn. Oke, bener kan? Delta Pn semakin lama semakin kecil. Itu. Nah, perlu kalian pahami, perlu kalian cermati bahwasannya K yang ada di sini, konstanta, yang ada pada model perkembangan bakteri yang sebelumnya menggunakan persamaan beda biasa dengan model perbaikan ini berbeda. Meskipun di sini saya simbolkan sama K ya, tapi berbeda. Bukan berarti kalau tadi itu kita sudah menemukan K-nya itu 0,5 ya, di sini langsung kita bisa masukkan 0,5. Enggak. Sekali lagi enggak seperti itu. Bolehlah kalian untuk memudahkan memahami, di sini kalian ganti L itu boleh. Jadi K yang ada di sini yang 0,5 itu tadi kita pecah lagi. 0,5 itu kita pecah jadi konstanta sesuatu dikalikan sesuatu hal yang bergerak semakin lama semakin kecil. Itu. Jadi 0,5 yang ada di sini tadi kita pecah jadi sesuatu dikalikan sesuatu yang semakin lama semakin kecil. Gitu. Gitu ya. K-nya berapa? Nah, K yang ini loh ya, tentunya bukan 0,5, soalnya 0,5 itu kan perkalian antara K ini dengan ini, gitu loh intinya. K yang ini, yang atas ini memang 0,5, karena kita dekati dari model perkembangan bakteri yang biasa tadi. Sekarang model perbaikan, jadi K yang ada di sini harus kita uraikan jadi bentuk perkalian antara suatu konstanta baru dikalikan 665 dikurangi Pn, di mana nilainya semakin lama semakin mengecil. Gitu, berarti harus dicari K-nya lagi. Gitu ya. Di sini, ini kenapa kok saya tampilkan hanya untuk membandingkan saja persamaan beda yang dihasilkan antara model biasa dengan model perbaikan. Intinya itu. Oke, kita cari K-nya sekarang ya. Pencarian nilai K. Bagaimana dengan pencarian nilai K? Kita tahu di sini ya, di sini ya K. K ini otomatis kalau mau mencari nilai K, ini kan delta Pn sama dengan K dikalikan 665 min Pn kali Pn. Kalau mau mencari nilai K, otomatis logikanya 665 min Pn kali Pn itu kan pindah ruas ke sini. Artinya K sama dengan delta Pn dibagi dengan 665 min Pn dikalikan Pn. Kan gitu ya. Otomatis kita buat grafiknya nih. Ini grafik yang awal, grafik semula. Nah, karena kita fokus mau mencari nilai K, mana nilai K itu tadi kan delta Pn,
dibagi dengan PN kali 665 min PN gitu kan. Delta PN itu kan PN plus 1 min PN. Ya, itu delta PN. Jadi delta PN-nya yang ini kan, saya tuliskan lagi. 8,7, 10,7, 18,2, dan seterusnya sampai 2,2. Bagaimana dengan PN 665 min PN? Itu saya hitung satu-satu. Saya hitung satu-satu, caranya gimana? Ya udah 665 dikurangi PN. PN-nya berapa? Ini 9,6. Jadi 665 kurangi 9,6, nanti hasilnya dikalikan dengan PN, dikalikan dengan 9,6 lagi. Hasilnya berapa? 6291,84. Itu juga untuk yang bedanya 10,7 nih, 10,7. Berarti PN-nya kan berkalian nih, boleh kamu taruh di depan, boleh ditaruh di belakang. Kalau di belakang berarti ya 665 dikurangi ini PN-nya 18,3 dikalikan PN dikalikan 18,3 lagi. Hasilnya berapa? 11.834,61. Itu semuanya kamu cari sampai terakhir, sampai data perubahan 2,2 ini ya, sampai 17 jam kemudian. Nah, itu kamu tarik itu semuanya. Ingat lagi kalau misalnya tujuan kita adalah mencari nilai K, di mana nilai K itu adalah pembagian antara ini, delta PN ini dibagi dengan ini, PN dikalikan 665 min PN. Cuma kan kita nggak tahu data yang kita ambil itu yang mana. Apa data yang pertama, data yang kelima, data yang ke-6, 7, 8, 9, atau data yang terakhir. Maka kita buat grafiknya nih. Yang ada di atas kan tadi ini ya, ini dibagi dengan yang ini. Berarti ini itu sebagai sumbu Y dia. Yang ini sebagai sumbu X. Mudahnya kayak gitu. Oke, kita buat grafiknya. Nah, sudah. Kita buat grafiknya, PN plus 1 min PN yang ini itu sebagai sumbu Y, soalnya ini dibagi ini kan, untuk menjadi nilai K. Atau didekati dengan gradien namanya. Yang ini kita tuliskan lagi tuh di sini. Ya, di sini. Kemudian gambarkan titik-titiknya. Ini dengan ini 8,7, dengan ini itu di sini, dan seterusnya. Kemudian kita buat satu garis lurus melalui titik pangkat yang sekiranya itu mendekati keseluruhan titik-titik. Gitu loh. Saya buat ini, satu garis lurus. Selesai, garis lurusnya ketemu, cari titik yang terlewati oleh garis tersebut. Titiknya mana? Oh, ternyata ada satu titik ini. Nah, K-nya kan perubahan dibagi pendekatan ya. Perubahannya yang ini, yang atas, pendekatannya yang bawah. Nah, yang mana sekarang titiknya yang dilewati oleh garis itu? Oh, ternyata yang ini. Nah, ya. Titik yang ini itu ada pada koordinat berapa, berapa. Ini kayaknya lebih dari 1000 ya, lebih dari 1000. Kemudian yang di sini itu lebih dari 100.000. Kalau yang di sumbu Y-nya, di sumbu PN plus 1 itu sekitar 90-an. Ya, 90-an. Maka itu akan ada di sekitar sini. Oh, ternyata tabel ini. Ternyata titik ini itu 110.225,01,90,3. Loh Pak, kok nggak ini Pak Anas nyangkanya? Kok nggak 93,4? Misalnya kayak gitu pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah saya nggak akan menebak 93,4. Kenapa? Karena 93,4 itu titik tertinggi. Dengan titik tertinggi itu yang ini. Loh, ini, yang ini. Ini kan bukan titik tertinggi, ini titik tertinggi kedua. Ya, di sini kalau dilihat dari sumbu Y-nya, PN plus 1 min PN. Berarti cari di sini yang tertinggi kedua. Yang tertinggi kedua kan 90,3. Nah, ini tepat sudah. Ya sudah, tinggal membagi saja. Y dibagi X, 90,3 dibagi 110.225,01. Coba kita cek apa benar? Oh, benar. 90,3 dibagi 110.225. Hasilnya berapa? Hasilnya ternyata 0,00082. Nah, kita sudah dapat A yang baru. Kayak gitu. Itu pencarian nilai K-nya. Nah, kita langsung, karena K-nya sudah ada, kita buat persamaan bedanya yang tadinya hanya seperti ini. K dikalikan 665 min PN dikalikan PN. K-nya kita masukkan tuh, kita substitusikan. K-nya berapa? Sudah ketemu tadi. K-nya adalah 0,03 kali 82. Kita substitusikan jadi seperti ini. K-nya diganti. Kan gitu. Selanjutnya kalau sudah ada persamaan beda, kita hanya menggunakan
atau merubahnya sedikit menjadi sistem dinamik. Sistem dinamik, PN plus 1, PN ditambah delta PN, toh. PN-nya tetap, delta PN-nya itu yang ini. Nah, yang banyak ini. PN-nya tetap, delta PN-nya yang ini. Gini aja sudah selesai, boleh. Gitu ya. Gini aja sudah selesai, boleh. Jadi, kalau misalnya kita mau membandingkan antara data observasi nih ya, data observasi itu yang tadi, yang bentar, data observasi itu yang ini. Nah, ini itu data observasi. Ya, ini itu data observasi. Pada jam ke-0, 9,6 banyaknya pertumbuhan bakteri. Pada jam pertama, 18,3. Itu namanya data observasi. Oke, next. Nah, ini. Ya, 9,6, 18,3, dan seterusnya. Ini namanya data observasi. Nah, coba kita bandingkan dengan prediksi yang telah kita buat. Prediksinya otomatis yang ini kan. PN plus 1 sama dengan PN ditambah 0,0003 kali 82 dikalikan 665 min PN kalikan PN. Kita coba dengan data ini. Artinya begini, kita baru bisa membandingkan dengan P1 atau jam pertama. Soalnya ini kan data awalnya harus diketahui nih. Data awalnya yaitu P0, yaitu 9,6. Nah, observasi atau data awal itu selalu sama antara observasi dengan prediksi. Itu selalu sama, soalnya dijadikan modal pertama kali gitu loh. Nah, sekarang kita akan baru bisa membandingkan di jam pertama, jam kedua, jam ketiga, dan seterusnya. Kalau yang ini kan sudah diketahui nih dari data observasi. Selanjutnya 14,8 itu didapat dari mana, Pak? 14,8 itu kan prediksi kita. Ya sudah, yang PN ini diganti P0. Kan PN plus 1 sedemikian jadi P1 kan? Kalau P1 N-nya kan 0. Berarti ya sudah P0 ditambah P0 yang mana? P0 itu yang 9,6. Berarti 9,6 ditambah 0,03 kali 82 dikalikan 665 min 9,6 dikalikan 9,6. Hasilnya berapa? Hasilnya 14,8. Ternyata ada perbedaan, ada selisih antara observasi dengan prediksi. Tapi bedanya hanya sekitar 4 ya, sekitar 4 kurang lebih 4. Semakin lama perbedaannya bisa semakin besar, bisa semakin kecil, tetapi ini lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya yang kita tidak bisa memprediksikan sesuatu tanpa kita mengetahui adanya perubahan. Gitu. Soalnya di sini faktor yang kita perhatikan hanya tambahan faktor yang kita perhatikan hanya kapasitas muatan, kan gitu. Ya. Tapi coba di sini, ternyata sudah semakin lama datanya itu semakin sedikit nih perubahannya semakin sedikit nih di data 15, 651 dengan 652,3 dan seterusnya. Yang ini hasil prediksi ya dari rumus ini, dari sistem dinamik yang telah kita temukan. Kalau ini observasi dan prediksi itu kita bandingkan, jadinya seperti ini. Nah, yang titik-titik hitam itu bulatan penuh itu adalah observasi, yang titik-titik putih adalah prediksi. Seenggaknya prediksi kita mendekati data observasi gitu. Semakin lama semakin mendekat toh. Ya meskipun ada perbedaan ya wajar karena kita tidak melakukan observasi. Gitu kan. Yang namanya observasi pasti. Kalau kita hanya memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan modal data yang telah kita miliki saat ini. Itu ya. Itu untuk model perbaikan. Sekarang kita akan belajar lagi tentang model perbaikan, tapi tidak sedalam itu. Cukup sampai pada membuat model dari fenomena menjadi pemodelan matematika. Itu saja. Fenomenanya seperti ini. Di suatu asrama ada 400 mahasiswa, dan ternyata ada 1 atau lebih mahasiswa yang terkena penyakit flu. Kita nggak tahu 1 atau lebih itu, bisa 1 minimal, tapi bisa lebih dari 1. Terkena penyakit flu. Ternyata interaksi antara penderita penyakit flu dengan mahasiswa yang sehat itu bisa menularkan penyakit. Gitu. Nah, selain itu diketahui pula semua mahasiswa rentan untuk tertular. Jadi nggak ada satupun yang memiliki kekebalan lebih. Jadi semuanya rentan tertular ketika terjadi interaksi antara mereka. Entah itu ngobrol dan sebagainya.
Lalu bagaimana kita menganalisis datanya? Nyata begini, kita tetap menggunakan kapasitas muatan. Coba ada yang bisa menjelaskan, mungkin coba dipikirkan aja. Kenapa kok kapasitas muatannya 400? Soalnya, benar bagi kalian yang membuat alasan atau menyimpulkan alasannya adalah karena penderita penyakit flu itu nggak akan lebih dari 400 orang. Kenapa demikian? Karena mahasiswanya hanya ada 400, nggak mungkin ada lebih dari 400. Hanya di sini, saya tuliskan kapasitas muatannya adalah 400. Ini cocok nih kalau digunakan untuk meneliti pandemi. Berarti berapa kapasitas muatannya? Ya, kapasitas muatannya adalah orang Indonesia. Berapa jiwa orang Indonesia? Selesai. Nah, berarti itu tetap kita membatasi adanya adanya warga negara asing yang masuk di Indonesia. Nah, gitu itu tetap harus kita batasi. Soalnya ketika kita membuat model pemodelan matematika, ada beberapa faktor yang memang kita kesampingkan dulu. Di mana faktor itu tidak terlalu besar dampaknya. Kayak gitu-gitu itulah. Kembali ke model perbaikan daripada kali ini. Kita dapat kapasitas muatannya itu 400. Karena jumlah mahasiswanya terbesar adalah jumlah mahasiswa total adalah 400. Langsung masuk ke persamaan beda. Andai kata IN itu banyak penderita, ya semakin IN mendekati 400, kalau tadi itu kan PN bahasanya, yang perkembangan bakteri. Semakin IN itu mendekati 400, maka perubahannya semakin kecil, gitu loh. Semakin IN mendekati 400, maka perubahannya semakin kecil. Semakin lama semakin kecil. Maka apa yang terjadi? Kita dapat merubahnya 400 dikurangi IN, semakin lama semakin kecil. Persis seperti yang tadi. Kan gitu ya? Nah, akhirnya kalau misalnya menggunakan model biasa, cuma ketemu delta IN sama dengan K kalikan IN. Gitu. Kalau pakai model perbaikan, ya udah, hanya ini dijabarkan lagi menjadi suatu konstanta dikalikan 400 dikurangi IN, kan gitu tadi. Yang seperti ini. Delta IN sama dengan K kali 400 min IN dikalikan IN. Gitu ya. Saya kira mudah sekali. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Bagaimana video barusan? Mudah bukan? Jika kalian merasa kesulitan, silahkan catat terlebih dahulu masalah yang muncul, kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, salam pemodelan matematika.